Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Herwin Hamzah. Apa kabar semua sahabat dimanapun Anda berada? Semoga Anda senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat, dalam bimbingan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, puji dan syukur senantiasa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada pembahasan kita yang kedua ini, seperti video yang sebelumnya, bahwa kita akan membahas tentang bab tauhid dan keimanan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bahwa tauhid adalah meyakini, mengimani bahwa Allah adalah Rabb kita yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan tidak ada sekutu baginya dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Kemudian maksud daripada itu semua adalah bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, Tuhan kita, pencipta yang menciptakan langit, bumi, gunung, kita, binatang-binatang, tumbuhan, Allah yang menciptakan. Bahkan Allah pun yang memilikinya. Jadi di samping dia menciptakan, dia memiliki ciptaannya itu. Jadi dia menciptakan, membuat, kemudian dia memiliki, dan dia pula Allah yang memelihara segala sesuatu. Dialah Allah satu-satunya yang berhak kita sembah, kita ibadahi, kemudian tidak ada sekutu bagi Allah. Segala sesembahan selain dia adalah batil. Jadi kalau kita menyembah selain Allah, maka itu batil. Misalnya kita menyembah pada orang-orang kuburan, pohon, api, atau menyembah kepada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak, atau bahkan pada sapi betina dan sebagainya, itu adalah perbuatan yang batil. Dia memiliki segala sifat kesempurnaan serta bersih dari segala cacat dan kekurangan. Saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga memiliki asma, nama-nama yang indah, yang bagus, dan memiliki sifat-sifat yang luhur tentunya. Saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan sebelumnya juga, ini kita mengulang kembali biar tidak lupa bahwa tauhid yang diserukan, macam-macam tauhid itu, yang pertama yaitu tauhid yang diserukan oleh para nabi dan rasul, yang termaktub di dalam kitab suci yang dapat diberikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah tauhid dalam tatanan pengetahuan atau ma'rifat, dan penetapan ataupun isbat. Kemudian ini disebut dengan tauhid rububiyah wal asma wa sifat, yakni mengesahkan Allah dalam hal nama, sifat, dan tindakannya. Kemudian maksudnya di sini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang menciptakan, menguasai, memelihara, mengatur alam semesta tentunya, dan dia maha sempurna zatnya, namanya, sifat-sifatnya, dan segala tindakannya. Dia maha mengetahui segala sesuatu, dan dia memiliki kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Dia memiliki nama-nama yang indah, yang bagus, dan memiliki sifat-sifat yang luhur dan mulia tentunya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tauhid dalam tataran tujuan atau qasad dan permintaan atau tolab. Nah, ini disebut dengan tauhid uluhiyah wal ibadah. Ya, ini tauhid yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan ibadah kita dalam segala hal bentuknya, seperti berdoa. Jadi kalau kita berdoa, kita hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian sholat kita hanya karena Allah, untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kemudian ada rasa khauf, takut kita kepada Allah. Boleh kita takut kepada sesuatu seperti takutnya kita kepada singa, tapi takut kita kepada singa tidak melebihi takut kita kepada Allah. Ketika kita mengalami masalah yang sudah nggak bisa lagi, sudah pasrah kepada Allah. Nanti Allah yang melindungi. Kalaupun kita mati, insya Allah mati kita dalam keadaan syahid.
Itu yang dimaksud. Jadi takut kita kepada Allah melebihi segala-galanya. Kemudian kita pun harus memiliki sifat roja. Roja itu artinya kita berharap kepada Allah. Kalau kita misalnya berharap kepada orang tua, itu sekadar ikhtiar. Tapi harapan semuanya, segala harapan adalah hanya pada Allah. Nah, kita meminta kepada orang tua, kepada anak, kepada atasan, minta cuti dan sebagainya itu cuma ikhtiar misalnya gitu. Tapi dalam hal harapan semua kehidupan ini, permasalahan yang ada di kehidupan dunia ini, hendaknya kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada materi ini adalah materi yang lanjutannya yang kedua. Kalau tadi macam-macam tauhid, yang pertama tadi adalah disuruhkan oleh Allah dan Rasul, kemudian hakikat dan esensi tauhid. Nah, ini dia. Jadi hakikat tauhid yaitu manusia harus melihat bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Perlu diingat sekali lagi bahwa manusia harus melihat segala sesuatu itu berasal dari Allah Ta'ala, bukan dari yang lainnya. Jadi manusia melihat bahwa nasib baik, nasib buruk, kemudian untung, atau kita bahkan rugi, dan sebagainya adalah bermula dan berasal dari Allah Ta'ala semata. Lalu manusia menyembah hanya kepada Allah tanpa menyembah kepada yang lainnya. Jadi beribadah kita hanya kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, buah dari hakikat tauhid. Buah tauhid yaitu kita akan bersikap tawakal, berserah diri kepada Allah SWT. Dia akan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala kalau kita tauhidnya baik dan benar. Dia tidak mengeluh kepada makhluk, kepada siapapun, kepada orang, dan dia juga tidak mencaci maki mereka. Jadi tidak mengeluh terus, tidak. Hanya kepada Allah saja kita mengeluhkan semua penderitaan kita, semua kesulitan kita. Kemudian kita juga tidak mencaci makhluk, manusia-manusia, karena barangkali kita pernah disakiti hatinya. Nah, melainkan bersikap redha terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Ya, rugi, untung, kita bangkrut, usaha kita, kita harus redha. Bisa jadi itu semua kesalahan kita, dosa-dosa kita juga. Kemudian mencintai dan menerima semua ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, manusia mengakui tauhid rububiyah karena dorongan fitrahnya dan hasil pengamatannya terhadap jagat raya. Namun pengakuan itu tidaklah cukup menjadikan sebagai orang yang beriman kepada Allah, apalagi menyelamatkan dari siksa neraka. Sebab iblis pun mengakui tauhid rububiyah ini. Jadi iblis laknatullah pun sama seperti kita. Kalau cuma sekedar itu, dia pun mengakui tauhid rububiyah ini. Begitu pula orang-orang musyrik. Tetapi pengakuan mereka tidak ada gunanya, karena tidak disertai dengan pengakuan terhadap tauhid ibadah dan tauhid uluhiyah. Jadi kalau cuma tauhid rububiyah, Allah menciptakan, semua mengakui. Iblis mengakui. Orang-orang musyrik juga sama. Tapi pengakuan mereka tidak ada gunanya, karena mereka tidak disertai dengan pengakuan tauhid dalam hal beribadah dan dalam hal tauhid uluhiyah. Jadi orang yang mengaku tauhid rububiyah saja belum saja disebut sebagai orang yang bertauhid Islam atau berislam dengan benar. Ia harus mengakui pula tauhid uluhiyah. Ia harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Ia harus mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, Tuhan yang berhak disembah. Dan dia harus konsisten, istiqomah, beribadah, mengabdi hanya kepada Allah Ta'ala, tanpa menyekutukannya satupun dengan yang lainnya, sesuai dengan sesuatu apapun. Jadi dia nggak bisa beribadah juga sama Allah, kemudian dia juga beribadah kepada sesuatu. Dia yakin kepada Allah, tapi juga yakin dengan cincin, dengan keris, dengan benda-benda jimat lainnya. Itu dia telah mempersekutukan Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini saling menyertai. Jadi ada kesinambungan. Ya,
Tauhid rububiyah harus disertai dengan tauhid uluhiyah, yaitu orang yang mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang Maha Pencipta. Dia menciptakan, yang membuat, dan dia Allah yang memiliki. Dan Allah pun yang memberi rizki kepada hamba-hambanya, semua makhluk-makhluknya. Dia harus mengakui pula bahwa dialah Allah satu-satunya Rabb yang berhak disembah, sehingga tidak memanjatkan doa kecuali kepadanya, kepada Allah, dan tidak mengarahkan sesuatu perbuatan yang termasuk dalam kategori ibadah kecuali kepadanya. Begitu pula sebaliknya, tauhid uluhiyah harus disertai dengan tauhid rububiyah. Jadi orang yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan, ia harus pula memiliki keyakinan bahwa dialah Rabb-nya yang menciptakan dan yang memiliki dirinya. Jadi kalau kita yakin beribadah juga, kita juga yakin bahwa dia Allah yang menciptakan kita. Kita beribadah itu kepada Allah karena dia Allah yang menciptakan kita. Jadi semuanya saling kesinambungan. Kemudian kata Rabb dan kata ilah ada kalanya disebutkan bersama-sama dalam satu kalimat. Dalam keadaan demikian masing-masing memiliki makna khusus. Kata Rabb bermakna yakni pemilik yang mengatur, sedangkan kata ilah bermakna yaitu zat yang berhak disembah. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam surat An-Nas ayat 1 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan yang menguasai manusia, Raja yang menguasai manusia, sesembahan manusia. Dan ada kalanya masing-masing disebutkan secara terpisah. Dalam keadaan demikian masing-masing memiliki makna yang mencakup makna keduanya sekaligus. Sebagaimana firman Allah, Qul aghairallahi abghi, Qul aghairallahi abghi Rabbu wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Dalam surat Al-An'am ayat 164. Itulah yang dapat kita sampaikan pada kajian video yang kedua ini. Nah, nanti kita sambung berikutnya. Intinya bahwa kalau kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebaikan dari kita. Karena Allah memiliki sifat penjemuru. Jadi Allah tidak ingin diduakan oleh hamba-hambanya. Karena memang Allah lah yang menciptakan, memiliki. Allah lah satu-satunya kekuatan yang mampu menguasai, memiliki seluruh alam semesta beserta isinya dan makhluk-makhluknya. Jadi Allah sangat marah dan murka apabila saya, Anda mempersekutukannya. Meyakini bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Meyakini bahwa dengan benda-benda memiliki keajaiban, memiliki kekuatan, Allah marah. Karena hanya Allah. Sesungguhnya benda, makhluk tidak memiliki kemampuan, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa pula memberikan mudarat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, karena seperti yang saya sudah katakan, kalau saya bukan seorang ustadz, tapi saya belajar, sedang memperbaiki diri saya. Saya ingin dibuat video ini agar terekam saya, sehingga saya bisa mengulang-ulang. Kemudian video yang saya ini buat, saya upload di YouTube untuk pribadi saya. Jadi saya mohon maaf kalau penampilan saya memang bukan seperti ustadz, pakai kacamata. Ya, saya mohon maaf karena memang ini sebenarnya buat ilmu saya sendiri, supaya saya kalau baca nggak ngantuk. Kalau gini saya nggak ngantuk. Terus kemudian saya bisa mengulang-ulangi. Video ini saya simpan di YouTube, kemudian saya simpan juga di Telegram. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Dari saya, Muhammad Harun Hamzah. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Muhammad Harun Hamzah.